Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua preview. Kali ini gue ingin ngobrol tentang preview big match, pertandingan yang akan berlangsung hari Sabtu jam 18.30 waktu Eropa, waktu Belanda. Berarti waktu Indonesia setengah 12 malam hari Sabtu malam Minggu. Partai big match seperti gue katakan ya, ini akan mempertemukan dua tim di papan atas. Chelsea menghadapi Manchester United. Keduanya punya pelatih baru, Graham Potter dan juga Erik ten Hag. Chelsea musim lalu di musim kompetisi yang kemarin ini finish di peringkat ketiga. Tentu saja pelatihnya Thomas Tuchel dengan nilai 74. Sementara Manchester United nilai 58 ya. Praktis ini ada 16 poin gap antara Manchester United dan juga Chelsea. Kenapa gue tunjukkan ini? Gue ingin memperlihatkan gap ya antara Manchester United dengan Chelsea musim lalu. Sedalam apa, sejauh apa, sebesar apa. Chelsea tentunya dengan finish di peringkat ketiga, musim ini mereka berkompetisi di UEFA Champions League. Sementara Manchester United ya berkompetisi di Europa League. Selisih gol memasukkan dan kebobolan, Chelsea unggul. Musim lalu 76-33 ya, Manchester United 57-57. Dari ini adalah titik poinnya. Poin awalnya yang ingin gue tarik ya ke musim ini. Memang betul, masih 10 pertandingan, masih awal. Tapi menurut gue 10 pertandingan awal ini sedikit ya sudah mulai menggambarkan bagaimana peta kekuatan di Premier League. Dan tentu saja kedua tim, Chelsea dan juga Manchester United, di mana posisinya saat ini berhimpit ini di papan klasemen ya, di papan atas. Chelsea berada di peringkat keempat, Manchester United berada di peringkat kelima. Chelsea di pertandingan terakhir ditahan seri 0-0 oleh Brentford, sementara Manchester United dengan gemilang mampu menang melawan tim London lainnya, London Utara, Tottenham Hotspur, yang sampai dengan sejauh ini bahkan posisinya di atas Chelsea. Chelsea sendiri ini poinnya 20, Manchester United 19. Mencetak gol sama-sama 15, cuman Chelsea lebih irit kebobolannya, artinya kebobolan 10, sementara Manchester United ini kebobolan 15. Ini adalah 5 partai terakhir dari kedua tim. Chelsea rekor kemenangan beruntun selama 4 kali ini akhirnya harus berhenti di Brentford karena seri 0-0. Setelah sebelumnya ini menang menghadapi Aston Villa dan juga AC Milan, Wolves, dan menghadapi AC Milan ketika bermain di Stamford Bridge. Sementara Manchester United yang menang 2-0, sebelumnya seri 0-0 menghadapi Newcastle. Yang menarik menurut gue adalah dari Chelsea dulu ya, calon lawan Manchester United ini. Lihat 5 pertandingan rekor kebobolan dari Chelsea. Selama 5 pertandingan terakhir, Chelsea tidak pernah kebobolan ya. Tidak pernah kebobolan. Sementara Manchester United rekor mencetak gol di 3 pertandingan terakhir cukup irit ya. 3 pertandingan bikin gol total 3. Berarti 1 pertandingan 1. Memang 3 pertandingan terakhir pun juga Manchester United tidak kebobolan. Jadi 2 tim ini ya dalam 5 pertandingan terakhir, 3 pertandingan terakhir ini memiliki pertahanan yang menurut gua kokoh, yang solid. Hanya saja untuk Manchester United punya problem di lini depan. Memang betul ketika menghadapi Tottenham Hotspur ini sudah sedikit bisa diatasi. Manchester United membukukan shot yang sangat banyak ya ke kubu Tottenham Hotspur, bahkan on targetnya ada 10, memaksa Hugo Lloris ini harus jatuh bangun menjadi pemain terbaik dari Tottenham Hotspur. Ya, tapi kalau melihat 2 partai sebelumnya, pertanyaannya sekarang, mampukah Manchester United konsisten? Lini depannya tajam. Karena memang lini belakang semakin baik
Dan untuk berprestasi di kompetisi seperti dikatakan oleh Sir Alex ya, filosofinya adalah memenangkan pertandingan dengan lini depan, memenangkan kompetisi dengan lini belakang. Sekarang Manchester United harus memperbaiki lini depannya. Mampukah pasukan Erik ten Hag ini mengulangi, terutama dalam hal mencetak gol ketika menghadapi Chelsea di Stamford Bridge? Ini merupakan tantangan besar ya. Rekor pertemuan kedua tim musim lalu ini juga unik, di mana seri bermain di Stamford Bridge 1-1, bermain 1-1 menghadapi Chelsea. Manchester United ini tidak lagi dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer, sudah dilatih oleh tapi belum dilatih oleh Ralf Rangnick, masih oleh caretaker Michael Carrick. Hasilnya mampu menahan 1-1 di pertandingan yang menurut gua juga seru dan mendebarkan. Kenapa seru? Karena Chelsea, lihat goal attempts-nya, shots-nya ya, 24. Sementara Manchester United bertahan betul. Dan bahkan David De Gea harus membuat 5 penyelamatan. Tapi Manchester United berhasil menahan Chelsea 1-1, memanfaatkan kesalahannya. Dan menurut gua ini juga menjadi faktor penting di pertandingan besok Sabtu. Tim yang melakukan kesalahan bukan tidak mungkin akan dihukum oleh tim lainnya. Khususnya Manchester United harus tampil fokus, jangan melakukan kesalahan. Ini Chelsea, gue lihat ya, ringan amatiran ketika menghadapi Aston Villa. Graham Potter memakai 3 back, 3-4-2-1. Nah, yang menarik di pertandingan selanjutnya atau di pertandingan terakhir ketika menghadapi Brentford, 3-5-1-1. Berubah lagi, bahkan komposisi pemainnya ya yang dipakai itu juga tidak sama. Ini menurut gua menunjukkan kalau Graham Potter juga masih mereka-reka ya, atau juga fleksibel dalam menerapkan strategi di Chelsea ini. Tentu saja kalau dibandingkan dengan Brighton, kualitas skuad Chelsea ini lebih bagus. Kedalaman skuadnya juga sejauh ini gue lihat cukup dalam ya, dengan kualitas yang bagus pula. Nah, yang menarik, Graham Potter ini kan sudah pernah menghadapi Erik ten Hag. Ya, betul, ketika Manchester United di partai pertama menghadapi Brighton, itu pelatihnya pada saat itu masih Graham Potter dan Manchester United kalah 1-2. Di partai tersebut Manchester United tampil kesulitan ya untuk mengembangkan permainan, untuk tampil kreatif, untuk bisa tampil tajam. Bahkan gol juga kalau tidak salah tidak diciptakan oleh pemain Manchester United. Kalau gua salah tolong dikoreksi ya. Tapi yang jelas Brighton tampil efektif dengan high press-nya, menyulitkan betul pasukan Manchester United untuk bisa membangun serangan dari bawah seperti yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Hasilnya ya Manchester United kalah. Pada saat itu formasi yang digunakan 3-3-3-1. Ini ada benang merah yang bisa gue tarik, yaitu adalah nampaknya Chelsea akan menggunakan formasi 3 back. Di mana ketika Manchester United menang menghadapi Tottenham Hotspur juga memakai konsep 3 back. Walaupun tentu saja berbeda keadaannya. Cuman maksud gue ini ada benang merah yang mungkin Erik ten Hag bisa bisa gunakan untuk meramu timnya ketika menghadapi Chelsea. Ini adalah statistik ketika Chelsea ini ditahan imbang oleh Brentford. Bisa dilihat ya, passing akurasinya itu Chelsea cukup bagus di 85%, tapi Brentford ini cukup berani ya dalam melakukan duel. Mereka cukup banyak nih, angkanya cukup bagus ya. Duels won beda tipis dengan Chelsea, areals won juga iya, possession loss pun juga demikian. Artinya mereka ini berusaha untuk mengimbangi Chelsea dengan permainan fisik. Fisik artinya itu tadi ya, memenangkan duel, second ball dan lain-lain. Ini ketika Chelsea memenangkan atau ya partai menghadapi Aston Villa. Bisa dilihat sekali lagi passing akurasi dari Chelsea ini cukup bagus di angka 85%.
Aston Villa sekali lagi juga berusaha untuk mengimbangi dari sisi duel. Hanya saja di pertandingan tersebut pasukan Steven Gerrard ini kurang klinikal, kurang tajam. Ini juga merupakan poin yang harus diambil oleh pasukan Erik ten Hag. Seperti biasa, kurang lebih sama ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Ada 3 poin ya yang gue lihat juga harus dipraktekkan ketika menghadapi Chelsea. Nomor 1 adalah passing, akurasi passing harus baik, jangan seperti ketika menghadapi Newcastle. Nomor 2, pemain harus bernyali, berani merebut bola, menangkan second ball, itu menurut gue penting. Ini contoh dari Brentford dan juga Aston Villa, mereka berusaha untuk mengimbangi di second ball ya, artinya menang duel. Lalu juga clinical di depan. Aston Villa dan Brentford gagal untuk melakukannya, sehingga ya mereka, Brentford gagal menang, Aston Villa juga akhirnya gagal mencetak gol ketika menghadapi Chelsea. Chelsea di sisi lain punya kemampuan untuk menghukum lawannya ya, di lini depan. Mereka punya kualitas yang cukup baik. Ini harus diwaspadai oleh Erik ten Hag, oleh Manchester United. Jadi ada 3, main rapi ya, artinya kualitas passing harus akurat, lalu juga berani berduel, menang duel. Yang ketiga harus tajam di depan, harus klinikal. 3 faktor ini sudah ditunjukkan mampu dimainkan oleh skuad Erik ten Hag Manchester United ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Jadi kurang lebih seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag di konferensi pers setelah menghadapi Tottenham Hotspur, ya harus diulangi ketika menghadapi Chelsea. Ya ini statistik ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Nah, sekarang langsung aja tentang siapa yang akan dimainkan. Menurut perkiraan ringan amatiran ala gua, ini yang akan dipakai oleh Erik ten Hag. Seperti biasa, 4-2-3-1. Dalot, Varane, Martinez, Shaw, David De Gea. Lalu pivot Eriksen mungkin akan dimainkan oleh Erik ten Hag karena mungkin kondisinya sudah semakin baik. Di 3 terdepan, Anthony Fernandes, Bruno Fernandes ya, dan juga mungkin Jadon Sancho di sebelah kiri, dengan Marcus Rashford akan ditempatkan lagi di lini depan. Erik ten Hag di wawancara juga mengatakan kalau penampilan Marcus Rashford ini memang berbeda di lini depan. Dia lebih cair, lebih bagus dalam melakukan pressing, terutama untuk daerah lawan ya. Ini sudah ditunjukkan ketika menghadapi Newcastle dan juga menghadapi Tottenham Hotspur. Jadi menurut gue sangat mungkin peluangnya besar ya untuk dimainkan kembali oleh Erik ten Hag. Nah, sekarang pengharapan gue ini dia, yaitu adalah sama 4-2-3-1. Di lini pivot ya, ini perbedaannya. Langsung aja lini belakang sama. Pivot gue menempatkan Casemiro dan Fred. Kenapa? Karena gue melihat terutama Fred ini sangat baik ketika melakukan pressing. High press itu dia bagus, terutama ketika menghadapi Tottenham Hotspur kemarin. Sangat-sangat mengganggu. Sehingga permainan Tottenham Hotspur tidak berkembang. Dan menurut gue dengan kualitas gelandang dari Chelsea, ya kenapa tidak dipasang lagi seorang Fred? Lalu di mana Eriksen bermain? Christian Eriksen menurut gue dengan amatiran ditempatkan di sebelah kiri menggantikan Jadon Sancho yang ketika menghadapi Tottenham Hotspur penampilannya tidak konsisten. Di awal jelek, sempat oke, lalu jelek lagi ya kan. Akhirnya naik turun menurut gue. Nah, ini bisa ditempati oleh seorang Christian Eriksen. Bruno Fernandes di belakang striker, Marcus Rashford ya, dan di kanan ada Anthony. Mungkin ada sobat football fanatik yang menanyakan, kok ditempatkan di sisi tersebut Christian Eriksen? Ini dia jawabannya. Ketika memperkuat Brentford, heat maps musiman ya, artinya satu musim, seorang Christian Eriksen itu ternyata banyak di sebelah kiri. Jadi menurut gue bermain di gelandang serang sebelah kiri ini bukan sesuatu yang baru bagi seorang Christian Eriksen, dan menurut gue bisa dicoba. Kenapa tidak gitu ya? Tentu saja karakter permainannya berbeda dengan Jadon Sancho, artinya kemampuan dribbling dan juga kemampuan menusuk. Yang menurut gue ini nanti bisa dikompensasi dengan daya pressing seorang Fred, dan tentu saja overlap seorang Luke Shaw di sana ya. Dan kalau Bruno Fernandes tampil cair, mau bergerak ke kanan, ke kiri, begitu juga seorang Marcus Rashford, maka ini akan menjadi sangat fleksibel lini depan ini. Jadi menurut gue tidak akan ada masalah ya, dengan amatiran ala gue nih, seorang Christian Eriksen kalau ditempatkan di lini kiri. Bagaimana dengan skor? Perkiraan gue pertandingan ini akan ketat. Di musim kemarin home and away skornya 1-1. Dan gua melihat membobol gawang Kepa ya, yang sekarang lebih
sering dipercaya oleh Graham Potter sebagai kiper. Ini juga akan merupakan menjadi tantangan bagi tim manapun, termasuk juga Manchester United. Chelsea clean sheet di 5 pertandingan terakhir. Dan mereka baru gagal sekali untuk mencetak gol ya di 5 pertandingan terakhir adalah ketika menghadapi Brentford. Jadi menurut gue ini akan jadi tantangan cukup berat, cukup besar. Gua prediksi skornya 1-1, Chelsea 1, Manchester United 1. Bagaimana menurut Sobat Football United? Formasi apa yang diinginkan? Skornya kira-kira berapa prediksinya? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.